Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saskia Dwi Mardania dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu metode pembelajaran inovatif yang sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran pemrograman, khususnya di SMK, yaitu pair programming. Di era digital ini, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi sangat dibutuhkan. Namun dalam praktik pembelajaran pemrograman, banyak siswa yang merasa kesulitan saat harus belajar sendiri. Oleh karena itu, saya memilih metode pair programming karena selain terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar, metode ini juga membantu untuk mendorong siswa belajar bersama secara aktif dan saling membantu. Metode ini saya pilih juga karena menjadi fokus dalam proposal penelitian saya, sehingga saya mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Apa sih pair programming itu? Pair programming itu adalah teknik di mana dua orang bekerja sama dalam suatu komputer. Salah satu orang bertindak sebagai driver dan yang satu lagi bertindak untuk mengetik dan mengoperasikan sebagai navigator yang memberikan arahan, mengecek logika, dan membantu menemukan solusi. Metode ini berasal dari praktik ekstrim programming yang kini banyak digunakan juga dalam pembelajaran membentuk pola pikir kolaboratif siswa. Menurut William dan Kessler 2002, metode ini efektif meningkatkan kualitas pemahaman siswa dalam pemrograman. Langkah-langkah penerapannya. Pada penerapan metode ini di kelas melibatkan beberapa langkah yang penting. Yang pertama, yaitu membagi siswa dalam pasangan yang seimbang. Artinya, setiap siswa dikelompokkan menjadi dua anggota berpasangan dua orang, baik dari segi kemampuan maupun karakter, agar mereka juga bisa membangun suatu kerjasama. Lalu yang kedua, yaitu menjelaskan peran driver dan navigator secara detail kepada siswa agar paham konsep-konsepan dari pair programming dan cara kerja sebagai kelompok nanti. Yang ketiga, memberikan tugas pemrograman sederhana yang harus diselesaikan bersama. Yang keempat, melakukan rotasi peran agar siswa dapat menguasai atau mengalami kedua posisi tersebut. Dan yang terakhir, ada refleksi dan diskusi agar siswa dapat mengevaluasi proses dan hasil kerjasamanya secara bersama dan lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, pembelajaran jadi lebih aktif dan interaktif. Lalu ada evaluasi, kelebihan dan kekurangan di antara pair programming ini, metodenya. Pair programming juga mempunyai banyak kelebihan. Pair programming punya banyak kelebihan, antara lain meningkatkan pemahaman konsep, mendorong komunikasi dan kerjasama, lalu yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri seorang siswa. Namun juga ada kekurangannya, antara lain seperti ini. Resiko ketergantungan pada temannya saat berkelompok, lalu perbedaan kemampuan yang mencolok, lalu yang terakhir membutuhkan pengawasan guru yang lebih intens. Tapi hal ini masih bisa diatasi dengan pelatihan guru dan pemilihan kelompok yang tepat. Pada keterampilan abad 21, metode ini juga sangat relevan dengan keterampilan abad 21 karena apa? Karena di dalam metode ini terdapat beberapa hal yang
bisa meningkatkan kolaborasi siswa, kerja tim, dan komunikasi mereka saat belajar menyampaikan ide dengan jelas. Lalu ada critical thinking and problem solving untuk di mana mereka harus menyelesaikan tugas dan mengevaluasi logika program. Semua ini bekal penting untuk dunia kerja di digital masa kini. Pada konteks siswa di Madura umumnya memiliki kebersamaan yang tinggi kan pastinya. Nah, saya rasa metode kolaboratif seperti pair programming ini cocok untuk diterapkan oleh kepada siswa yang bersekolah di Madura atau seluruh siswa Madura. Selain itu, metode ini juga bisa mengurangi kesenjangan dan pemahaman antar siswa dan membantu mereka belajar dari satu sama lain. Kesimpulannya, pair programming bukan hanya metode yang inovatif, tapi juga adaptif, efektif, dan sangat cocok digunakan di lingkungan sekolah vokasi seperti SMK, apalagi SMK tentang tentang informatika. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi baru bagi rekan-rekan pendidik sekalian. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.